gue ada pertanyaan penting nih. Gimana ceritanya lu jualan parfum ratusan miliar sampai dapat award mah bayar pajak apa? Paling signifikan. Gila, gue gak kebayang. Kayak gini loh, waktu itu gue mikir ini bisnis parfum, udah banyak pemain internasional di Indonesia, kenapa lu ya gue ini kita belum kenalan dulu nih. Ini welcome to CEO Talks. Hari ini kita ketemu sama CEO-nya Humans. Kenalin dulu Humans. Humans tuh yang apa tuh, makanan yang apa tuh, sausnya hummus. Tapi Humans keren banget sih. Dari dulu tuh gue kayak gila, ada satu brand parfum lokal. It's not an easy market to penetrate menurut gue. Pemain-pemain kecil pun lokal udah coba dari 10 tahun lalu, ada beberapa brand gue tahu, tapi somehow Humans bisa naik secara signifikan. Sampai kalau dari report kita yang di Sevenpreneur kan, gue nggak nanya lu langsung kan omsetnya kan, itu sampai bisa ratusan miliar dalam 3 tahun berdiri kalau nggak salah, bener nggak? Oke. Jadi tenang, pajak signifikan paling. Jadi Humans tuh sebenarnya apa sih? Itu perusahaan apa gitu, bikin parfum dari 3 tahun lalu gitu? What's the reason? What's the story ya? What's the story of Humans? Kenapa tiba-tiba membuat brand parfum 3 tahun dan kenapa bisa langsung melejit banget? Awardnya apa aja udah menang? Award Best Indonesian Fragrance adalah ya. Ada Best Indonesian Fragrance. Orgasm juga Gue paling bangga sama pembayar pajak paling signifikan sih. Gue juga lumayan bangga sih. Nggak banyak orang berani flex pembayar pajak signifikan gitu. Tapi what's the secret sauce sih? Kenapa Humans dalam 3 tahun bisa kayak tiba-tiba, kalau dari data kita ya, tergolong market leader di lokal. Itu sekitar 40,6% dari seluruh market parfumeri di Indonesia gitu. Well, kalau misalnya ditanya kenapa ya? Kenapa sih selalu kayak just like another founder story ya? Gimana? Comes from my own struggle. Kalau dulu anak parfum. Gue bukan anak parfum dulu, tapi gue suka banget sama parfum. Jadi gue tuh waktu itu sebelum gue mulai Humans, gue kan konsultan brand ya. Brand consulting sebelum lu mulai? Iya. Oke. Brand consulting ke teman-teman UMKM lah di Bandung. Jadi brandnya yang masih UMKM gitu, gue help with the branding and bisnisnya. Gue suka pakai parfum. Jadi income gue waktu itu kecil banget ya, 4 jutaan, 45 jutaan lah ya sebulan. Ini kapan? 5 tahun lalu? 5 tahun lalu. Oke. Terus? Parfum gue 2 juta. Nggak, sabar. Ini kita di studio Ternak Uang nih. Income 5 juta. Oke. Itu lumayan mind-blowing. Itu parfum apa kalau boleh tahu? Ada namanya Creed. Gila, gue gak kebayang beli parfum 2 juta. Gila. Tapi gue nabung lama lah. Gue nabung setahun 200 ribu. Oke. Waktu gue nyobain sampel kecilnya tuh gue seneng banget sama. Oke. Ya, pas waktu itu gue pakai, klien gue sempet muji. At that time gue ngerasa kayak gue gak bisa, gue harus punya ini one day. Pas lu pakai yang sampel, lu ketemu sama kliennya muji. Wangi lu bagus banget, bikin gue kayak tiba-tiba pengen deal. Oke. Langsung kontrak lu. Langsung kontrak tahun. Oke. Kali ini gue tiap hari harus pakai parfum gitu. At that time gue ngerasa kayak, oh man, perfume dengan kualitas yang di situ, performance-nya beda banget. Dari biasa yang mungkin dulu gue boleh sebut brand gak sih? Boleh, aman. Dulu gue kan SMP, SMA pakai parfum yang gue biasa beli di Indomaret, sama gue juga dulu kayak gitu. Yang 30 ribuan, 40 ribuan. Jadi itu baru pas gue lulus kuliah, baru pertama kali. Kuliah pernah lah, cuman pas lulus kuliah baru pertama kali, coba beli parfum yang mahalan dikit gitu. Mahalan banyak lah ya. Dari 30 ribu sih mahalan banyak. Mahalan banyak. Iseng di kuliah bikin? Enggak. Gue udah lulus kuliah waktu bikin Humans. Dulu pas kuliah tuh gue kita patungan sama anak-anak di kosan. Kita beli 1 botol. Nah itu yang siapa yang mau ngedate, nah lu pakai. Kalau teman gue sih lebih jorok ya. Teman gue ini cerita real nih. Dia datang ke Sephora atau di mana gitu. Terus dia punya botol, tau nggak? Yang buat nyolong gitu. Dicolong. Parfumnya dicolong semua kayak. Jadi stok parfum gue tuh gratis setiap bulan gitu. Temen gue bilang kayak gitu. Tapi at least lu gak sampai kayak gitu. Gue pikir kalau Sephora cuma trial pakai doang terus cabut. Iya, pertama trial. Terus mas ada produk yang lain gak? Dia pergi dulu. Diambil. Lo tau kan botol itu? Itulah sih. Itu kalian jangan kayak gitu ya. Tapi berarti lu iseng, habis itu lu coba. Lu patungan sama temen lu kalau mau ngedate, lu beli. Dari sana lu mulai interest, terus lu bikin. Gue mulai interest karena gue penasaran kenapa harganya semahal itu. Jadi untuk
menurut gue parfum dengan kualitas yang bagus, yang kayak lo bilang dulu di Indonesia tuh parfum yang udah ada di market ya international brand semua, Bener. dan harganya yang udah bagus ya di atas 1 jutaan semua. Iya. Jadi saat itu gue penasaran, I found satu artikel waktu itu yang bilang kalau sebenarnya harga parfum itu nggak semahal itu. Yang bikin mahal itu adalah supply chain-nya. Oke, make sense. And then saat itu gue mulai belajar, kan gue juga di waktu itu gue di brand juga ya. Jadi pas gue ngelihat, oh parfum tuh mahal bukan karena the product dan ini hanya doang. tapi justru karena proses supply chain-nya. Oke. Jadi banyak dari kalau misalnya lihat supply chain-nya tuh dia punya material raw-nya dari Prancis, and then botolnya mungkin dari China. Terus habis itu diproduksinya di Spanyol, masuk ke Indonesia lewat distributor. Oh, Jadi panjang banget lah. Kan semuanya harus dikasih makan nggak? iya, bener, make sense. Jadi lu penasaran, terus akhirnya lu bikin. Gue penasaran. Gue ngerasa kalau misalkan kita bisa directly sell produk kita ke consumers, nggak lewat rantai yang panjang ini, berarti gue punya parfum yang kualitasnya bisa sama or even lebih bagus dari brand-brand internasional, Oke. tapi dengan harga yang menurut gue very reasonable lah ya. Kayak sebenarnya kalau misi kayak gitu tuh, I wanna say bukan klise ya, tapi a lot of startups kan tujuannya kayak gitu. Banyak banget startups bilang kayak, oke, ini inefficient, kita mau bikin yang di atas bisa di ke bawah. Jadi bikin supply chain yang efficient, bikin kayak harganya affordable, biar orang-orang everyday people di Indonesia itu bisa ngerasain produk yang harusnya tuh jutaan gitu. So it's almost the same kayak, oke, kita mau, kalau gua Tanah Abang tuh democratizing finance. Karena dulu dapetin akses untuk kayak research report yang level tinggi itu tuh lo harus bayar. Kayak Bloomberg terminal harus bayar. Kita waktu itu pakai buat kita turun ke bawah gitu. It's always a noble mission. Kenapa? Soalnya di Indonesia is predominantly market yang lebih banyak di B dan B ke bawah gitu. Tapi it's not really your market juga kan. Kalau misalnya B ke bawah kayak sebenarnya market demografik utamanya humans sekarang di mana? Di BA, BA ya. Actually BA yang udah mulai productive age. Tapi dibanding sama brand internasional yang A+. Bener. Jadi you wanna take A+ produk yang bisa bawain ke demografik B sama A gitu. That's the idea. Yang gue ngerti, ini something yang menurut gue juga, ini gue sendiri dari dulu I cannot crack. Karena analoginya perfume sama kayak beberapa, kalau gue bilangnya high margin industries ya. High margin industries misalnya kayak babies product, perfumes, gifting, toys gitu. Karena most of them, they don't actually sell products. They sell emotions. They sell parfum, wah, confidence gitu loh. So ada emotions yang di sana. Jadi itu tuh sebenarnya salah satu industri yang menurut gue challenging banget. How do you convey emotion yang kalau di report kita bilangnya USP kan, unique selling proposition, tapi kita coret menjadi unique story proposition. I think in my opinion ya, tapi nggak tahu lo agree atau nggak, humans is very good at storytelling sampai bisa nyampe ke hati customer. Engagement Instagramnya gue lihat bagus semua gitu. Menurut lo itu secret sauce-nya apa tetap is a part of a good product yang lo bangun di awal gitu? Good product is a must ya. Good product is a must. Product is a must. Oke. But then how you deliver the product to your customers, heart kan yang beda lagi kan. Benar. That's why the name itself datang humans. Datang dari mana sih humans itu? Itu dari lo pribadi 3 tahun lalu. Panjang sih perjalanan sampai kemudian ada brand yang lahir dengan nama humans ya. Gue tuh selalu dibilang sama orang tuh selera gue tuh mainstream. Terus masa sih? Gue ngeliat sih gak gitu mainstream sih. Gue kata Ronaldo dulu nih saya ini. enggak, Rick ambil. gue tuh dulu kayak gue kan ambisius ya. Maksudnya pas dulu di kuliah tuh ngejar nilai IP tinggi segala macam. Oke. Gue masuk ke ITB, harapan gue bisa jadi lulusan terbaik segala macam. Tapi 4 years on my journey ketika di ITB, gue sadar kalau 4 tahun tuh gue gak jadi apa-apa. Gue cuma jadi orang yang sama dengan orang-orang lainnya. Dan saat itu gue sadar, gue punya satu statement, satu yang gue bilang pas gue lulus, mediocrity is the new power. Mediocrity is the new power. Kenapa tuh coba? Karena gue ngerasa kalau lo sadar lo bisa relate dengan banyak orang, majority of the people, apa yang mereka rasakan, lo akan punya empati untuk bisa connect dengan market lo. Oh, jadi ketika namanya muncul, humans, ada logonya tuh di atas garis, artinya rata-rata. This brand is just for the average humans. Wow. Nah, manusia-manusia pada umumnya yang gue pengen banget gue bisa terus-terusan relate sama manusia pada umumnya yang selalu ngerasa bahwa
perfume is not for me karena it's too luxury, terlalu mahal, dan yang digambarkan adalah actress Hollywood. Kenapa nggak ada satu brand yang bisa represent gue, and then humans datang di sana. Itu lu kan temenan sama Ferry Irwandi juga kan. Gue hate banget terakhir gue podcast sama dia. Sama gue pakai, bos, lu boleh bilang nih dari atas ke bawah gini, tapi you need to empathize with the people down there. Kalau harus lihat kayak position. Oke, itu lumayan kenal sih. Ternyata it resonates a lot. Ternyata itu kuncinya dari building a brand, empathizing with your customers gitu kan. Empathizing with my customer. Bukan cuma kayak oke, kita punya ini nih, sodok ke mulut mereka. You really need to know kayak mereka tuh apa yang mereka rasain gitu. Kenapa they wanna invest atau kayak beli brand lo gitu. I think in this age, in this era ya, brand tuh udah bukan satu arah lagi gitu. Lo nggak bisa pasang billboard di mana-mana and then say just do it gitu. Maksudnya let's say if, international brands are doing that dari dulu kan. Sekarang brand has to interact. Lo harus bisa build interaction dan bisa punya engagement dan bertumbuh bareng dengan customer lo sebagai satu value yang kawin barengan gitu. That's why humans thriving di social media, karena kita bersosialisasi dengan customers kita. We're not saying satu arah direct communication ke mereka, tapi this is their brand. Ini brand yang gue start, gue initiate, tapi kita kembangin bareng-bareng dengan customer kita, and they feel like this is their brand as well gitu. Lo setuju gak kalau kata yang dipakai tuh community? Probably like that ya, community. Dan gue dalam 2 tahun terakhir itu I've had a fair share of pitch deck startup yang share tentang strategi mereka, dan yang tahu nggak yang konsisten di hampir 80% dari startup itu yang retail startup, B2C startup, build a community. Kesannya kayak hampir semua investors VC di dunia, bahkan conglomerates gitu, pakai kata community itu. Kalau mereka ngomong, menurut gue jargon. Karena when they think community, mereka cuma mikir, nih ada kolam, ini ada user sana, this is community. Tapi kenyataannya nggak ada gunanya kalau cuma orang di sana di kolam itu, tapi kayak ya udah dibiarin aja di sana gitu. So the key is engaging with them dan bikin mereka mau engage sama sesama orang di sekitarnya gitu. And that's yang menurut gua pas ngomong community, a lot of startups itu menurut gua cuma jargon. I'm sorry to say, ini banyak gua kalau nyinggung, gua juga kayak gitu. A lot of startups bilang community is just jargon. Tapi at the end, kalau brand lu bisa sampai diomongin antar orang di dalam tanpa lu push mereka untuk ngebahas brand itu, that's the real community. So they talk about products, kayak kalau in my case ya, teman-teman gue yang beli Humans, lo tau gak kemarin kan gue post di Humans kan, lo terus kayak produknya, tau gak, gue biasa kalau post produk, DM gue tuh kayak, beli di mana? Ini apaan kok? Ini penasaran aja gitu. Tau gak responnya pas gue post Humans tuh apa? Apa? Hampir semuanya, kok gila ini bagus banget. Gue pakai ini, gue suka banget atau apa. Gue kaget gitu, karena it's not often, jarang produk yang gue story positive feedback semua. Karena selalu ada matrix di sebuah produk atau sebuah brand, I think word of mouth atau NPS ya, kita bilangnya net promoter score. Kalau misalnya usernya sendiri, mereka udah bayar lu, dan mereka jadi advokat lu, jadi kayak marketingnya lu, I think udah, that's it. Kayak itu bener-bener the first step your product is gonna be viral. Dan gue rasa itu salah satu secret sauce-nya human gitu. Tapi yang mau gue bedah nih, gue tahu itu secret sauce-nya gitu, tapi how do you do it gitu loh. Dari tahun pertama lu bisa run me through gak kayak udah dari tahun pertama, misalnya tahun kedua, tahun ketiga bangun Humans, apa sih yang kayak ada gak titiknya kayak oke, gue tahu ini works, ini bagus. Ada gak kayak aha momennya, apa kayak lu jalanin aja selama 3 tahun, yang penting values-nya bener, pasti sukses gitu. What's your mind when running Humans selama 3 tahun ini? 3 tahun ini menurut gue tiap tahun fasenya beda ya. Beda-beda semua? Tiap tahun tuh bahkan market behavior-nya tiap tahun beda. Karena kita kan lumayan masuk di era yang naik turunnya tuh cepet ya. Maksudnya gue mulai di 2020, 2020 is COVID, 2021 orang kayak berharap COVID udah selesai tapi ternyata masih. 2022 orang mungkin udah lost hope tapi ternyata udah beres gitu. Terus gue sekarang di tahun ke-3 menuju ke-4 gue di 2023 gitu. Jadi external factor menurut gue banyak yang berubah, behavior banyak yang berubah. Tapi justru blessing in disguise-nya adalah gue bisa aktif banget di social media pada saat orang gak bisa kemana-mana and then they just on their phone pada saat itu kan. Jadi tahun pertama apa yang gue lakukan adalah I was the one yang benar-benar single marketing team. Jadi waktu itu gue gak punya tim sama sekali. Gue punya tim di production, di operation, HR, finance segala macam. Tapi marketing itu saat itu cuma gue sendiri.
Serius lu sendiri Iya, ada dibantu digital marketingnya kayak gue bilang kalau gue agencies lah ya gitu ya. Tapi desain gitu-gitu kan itu dibantu. ada gitu. Ada. Tapi umpamanya nge-strategiin yang bikin storytellingnya itu sendiri. Bikin story di Instagram yang DM-an sama customer ngebalik. Lu di awal DM dari customer tahun pertama itu gue sendiri. gila sih. Oke. Jadi gue ngerasa apa yang gue lakukan tuh kadang gue jam sampai jam 3 pagi gue masih up, gue masih ngobrol sama customer gue. Besoknya gue bangun lagi jam 8 pagi, dia udah balas lagi, gue kayak pacaran sama ratusan orang. Rasanya tuh kayak gitu men. Rasanya kayak gue pacaran sama ratusan orang dan gue bener-bener heart to heart sama mereka. Gue cerita apa aja yang kita lagi kerjakan, struggle kita apa dan lain sebagainya. Dan they feel like ini ada CEO-nya satu brand yang gue juga nggak tahu nih brand apa, brand baru. Pada saat itu mungkin mereka belum beli gitu. Tapi yang gue amati pertama ya, yang gue amati these people yang gue invest my time and heart with, and gue chat sampai pagi jam 3 pagi. Orang ini tuh muncul terus bro. Oh ya? Dia pas dia beli produk kita, dia yang pertama kali review. Setiap kali kita punya post baru, dia yang pertama kali komen. Ketika kita bikin event launching apa, dia yang akan datang. So this is like snowballing gitu. Gue ngerasa bahwa mungkin banyak orang ngerasa kayak ngapain lo spending your time buat satu orang customer yang belum jadi customer juga pada saat itu 3 jam 4 jam sama mereka, ngapain? Gue sih ya gue ngerti nggak make sense sih sebenarnya sih. Itu nggak make sense dan nggak tahu, mungkin menurut gue kayak I just like it karena the way gue interact sama mereka lebih dalam daripada yang brand lain lakukan. Gue bisa ekstrak info apa yang brand lain nggak dapatkan dari customers gue langsung. Itu genius sih. So what I do yang kayak gue bilang, ini brand yang gue initiate tapi berkembangnya itu sama ini brand yang belong to our customers juga, sehingga orang-orang yang mungkin chattingan sama gue sampai jam 3 pagi itu yang ngomong ke DM lo, bro ini brand bagus banget, karena mereka ngerasa bahwa they help building this brand with me. Nanti gue balas, gue tanya lu yang chattingan apa tipe pagi ya gitu. Itu gila sih. Honestly gue agree 100% strategi itu. Tapi gue bukan menjelekkan situasi ya, tapi I don't know why there's banyak banget entrepreneur. Kemarin kan baru day itu di blueprint program yang gue bilang the fastest way untuk tahu bahwa your business atau bahkan di idea stage itu bisa work atau enggak, you talk to your customer obsessively, lu dapetin feedback. Karena they're not just gonna be your potential customer, tapi mereka jadi kayak sumber feedback untuk improve your product. Dan nggak banyak orang tuh bisa ngelihat, oh ternyata mereka bisa jadi loyalis. Kan kalau di marketing funnel kan ada loyal sampai advocacy. Yang hebat tuh berarti lu ngebangun advocacy itu bahkan sebelum brandnya udah gede gitu. And that's very hard to do. Dan kalau gue boleh jujur, waktu itu gue bilang humans ini nggak bakal works. Gue sorry nih, tapi awal 2 tahun lalu kayak nggak bakal works. Karena logikanya gini deh, lu jualan parfum, ya kan? Jual parfum. Gimana caranya gue beli parfum kalau gue nggak cium dulu gitu? Ngerti gak? Dulu gue mikirnya kayak gitu. Oke, online, this is a good idea. Supply chain-nya dipendekin, kayak CNC-nya bisa murah. Tapi gimana orang beli parfum tapi nggak cium dulu? Awalnya gue mikir perfume atau kayak experiences type of produk ini butuh dirasain onsite dulu, kayak harus punya cabang offline. Waktu itu kan 2 tahun pertama nggak ada sama sekali kan, only recently lu buka di GI kan ya, dan ternyata works. Jadi waktu itu gue mikir kayak gitu. Oke, gue ngerti nih customer engagement, community, and then go to the second year misalnya, kok bisa produk yang harus dicium dulu baru orang beli, itu common behavior perfume. Gue sering datang ke mall-mall, mereka kasih kertas, itu aja gue belum tentu beli. How do you make people buy tanpa mereka cium dulu, bahkan mereka nggak tahu gitu produknya gitu. Itu kan sampai sekarang gue masih kayak, apa emang sehebat itu storytellingnya? Apa pakai jampi gitu misalnya? Coba, what do you think kalau lu ngebedah sendiri, kayak gue sendiri gue nggak ngerti sampai sekarang gitu. Gue kira ini produk yang susah banget untuk dijual secara online. Just recently gue belajar tentang flow of influence ya. Jadi kita selalu dari jargon marketing, jargon agency selalu bilang KOL, selalu bilang influencers, tapi kayak kita nggak mikir sebenarnya itu tuh apa sih proses flow of influence kan basically. Kalau gue ditanya dulu ya, apakah gue punya strategi yang gue lakukan, apa yang gue eksekusi, kayak tadi ngobrol sama customer gue lama dan segala macam, itu adalah yang gue rencanakan? Sebenarnya enggak juga. Basically I was just trying to be as human as possible
Udah strategi gitu. Strateginya udah gitu. Ya udah jadi manusia aja, gue bisa relate gitu. Yang gue tuh excited banget, gue penasaran banget nih, gue obses banget sama brand gue ini. Gue punya mimpi bahwa brand Humans bisa parfum di industri Indonesia bisa besar karena Humans sebagai salah satu playernya. Dan gue obses, gue pengen tanya sama orang gimana caranya gitu kan. Dan I was trying to be Humans bahkan kayak beberapa kali. Ini value yang gue transfer juga ke anak-anak. Ketika ada orang yang datang ke kita terus dia bilang, duh aku pengen beli, gue pengen beli Humans tapi uang jajan gue udah tinggal segini nih. Kita satu-satunya brand yang akan bilang no ke mereka. Lo jangan beli parfum lah, gila uang lo tinggal 500.000. Tapi dulu lo income 5 juta, lo beli 2 juta dulu. itu gimana? Learning from feedback. Kita akan bilang kalau ya udah jangan, kita masih di sini. Ya lo bisa beli bulan depan atau kapan-kapan di mana saat financially udah healthy segala macam baru datang lagi aja. Tapi orang ketika dibilang kayak gitu mereka akan ngerasa dimanusiakan. That's when they became our advocate kayak yang lo bilang. Orang-orang yang merasa bahwa dia connected sama kita, mereka akan jadi advocate kita secara nggak langsung yang gue amati ya. Dan ketika mereka jadi advocate kita, their closest person, orang-orang di sekitar mereka yang paling dekat, ketika mereka tanya mamanya gitu, tanya, mama mau beli parfum nih, kamu ada saran nggak? Cobain Humans aja mah, ada di Shopee, ada di Tokopedia. I believe dengan harga yang 300 ribuan, mamanya karena flow inflation lebih kuat ya dari anaknya gitu, itu akan ya udahlah coba aja gitu. Because there is no other way, mereka bisa nyobain itu anyway. Kalau nggak beli secara langsung. Jadi tadinya lo pikir malah kayaknya nggak mungkin orang beli karena nggak nyium. Tapi for the sake of karena curiosity-nya datang dari influence yang tepat, mereka kayak ya udah cobain aja, nggak ada ruginya 300 ribu. Oke. Anak gue bilang ini bagus, pacar gue bilang ini bagus, ya udah cobain aja. Tapi berarti harapannya setelah mereka cobain, if the product is really good, you expect them buat beli lagi. Beli lagi. That's why dari awal gue bilang the product is good, itu must gitu. Tapi yang lumayan unik ya, kalau bahkan gue sendiri I don't think I will do that gitu loh. Gue belum tentu gue bakal ngelakuin itu kayak dengan misalnya gue mau bikin sesuatu, gue turun gitu. Kayak gue mungkin awalnya mikir kayak gini, oke, gue bikin parfum, gue bikin sesuatu yang gede banget nih, produknya udah bagus. Mungkin gue bukan nanya ini mungkin karena ego gue ya atau karena apa ya, tapi gue bakal nanya malah kayak gue ke direkturnya Bulgari, direkturnya Zara, gue apa ya, I have the network kan, gue tinggal ngobrol aja gitu sama mereka. Kayak justru pertanyaan-pertanyaan gue, oke, gimana cara kita massively scale supply chain kita, gimana cara kita extremely reduce cost kita, gimana cara kita what's the best marketing strategy yang lo lakukan gitu. Gue malah nyarinya ke atas, tapi what you're doing yang orang ngira salah yaitu malah ke bawah, ternyata works for the brand gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomong gini, tadi kan gue sebutin beberapa brand-brand yang sebenarnya giants banget lah ya di dunia parfum. Gue gak tau sih beberapa namanya, gue taunya yang hitam, yang gold itu apa namanya, Picker apa, yang 1 million Rabat. Itu gue tau itu di TikTok ads-nya muncul terus, buka, dibikin ulang, dijual kayak gitu. Gue sering banget lihat kayak gitu kan. Terus gue jadi mikir, emang segede apa sih kayak kalau ditanya what's your vision sampai Humans tuh mau sampai segimana gitu kan, what's the plan sampai bisa triliunan mungkin, siapa tahu bisa jadi kayak IPO gitu mungkin gitu dari awal. Karena feeling gue ya, correct me if I'm wrong, pas lu bangun lu gak kebayang, correct me if I'm wrong ya, lu gak kebayang kayak oke, ini bakal jadi bisnis gede, lu mau jalanin aja gitu. Tapi kan kalau sekarang udah mulai evolve nih, udah kelihatan nih, udah bayar pajak nih gede banget nih. Ada gak sih kayak what's next for human yang lu bisa jelasin gitu? Maybe yang bisa di-relate ke customer-customer kalian, komen di bawah ya kalau kalian beli Humans. Gue beli kayak Farhampton sama apa, Gi? Gue beli Orgasm ya? Farhampton sama Orgasm. What's next for human? Apa kalau misalnya you wanna storytell to like customer termasuk gue gitu? I'm just having fun. Oke. Anyway kita juga kan bootstrap, jadi kita nggak ada investors, nggak ada apa-apa. Nggak ada push buat kayak lo harus triple, quadruple segala macam gitu kan, valuations. Jadi kayak ya udah, we can just kita bisa having fun aja gitu. Tapi tadi nanggepin yang menurut lo, kalau misalnya gue pengen jualan parfum, ya gue tanya sama CEO-nya Bulgari aja gitu, gimana caranya. In my mind saat itu gue gak mikir kayak gitu, karena gue mikir my customers are these people gitu. My answers ada di mereka.
jawaban kenapa lo beli, kenapa lo nggak beli, kenapa lo hesitate buat beli ada di mereka. Jadi kalau gue nanya even Bernard Arnold, mungkin dia nggak tahu kenapa customer gue beli kan, kenapa customer gue nggak beli, kenapa brand nggak laku gitu. Jadi gue ngerasa di awal ketika gue baru bikin produk yang mana kita coba bikin research sendiri segala macam, jawaban gue ada di mereka. Mereka sukanya apa, nggak sukanya apa, ya di mereka gitu. And so ketika kita baru dapetin answersnya, kita masukin ke dalam produk kita, baru jadi product market fit kan. Nah itu baru pace-nya beda lagi tuh. Makanya gue bilang learningsnya humans tuh di tahun pertama, kedua, ketiga beda ya. Pertama kita beneran cari produk dan brand market fit. Gimana kita bisa punya value yang terus-terusan scalable untuk dibawa ke level ketika udah mau kayak yang lo bilang mau lebih gede lagi lah influence ya gitu. What's next for humans? Gue ngerasa bahwa tadi kayak yang lo bilang ya. Pertama behavior wise udah jelas sebenarnya perfume adalah produk yang balik lagi convenience-nya ya tetap lo harus coba dulu. Benar. Tetap lo harus rasain and then lo suka despite the stories, despite the hype apapun ya. Kemudian kebanyakan orang mungkin even 70-80% of them tetap harus ngerasain coba dulu. Dan habis itu kalau mereka suka baru mereka beli. Makanya pas gue bilang kalau pas gue baru buka di GI itu gila men, itu aneh banget. Karena yang beli itu biasanya di kita itu cewek-cewek. 60-70% dari market kita tuh perempuan. Oh ya? 60%. Oke. Tapi dibalik di GI 60% tuh cowok. Oh gitu ya? Nah itu aneh tuh, makanya gue sering nyamar jadi customer bayangan pas GI. Jadi gue sosokan nanya-nanya sambil ngedengerin kiri kanan gue tuh kalau gosipin apa sih soal brand ini gitu. Oke. Ternyata cowok yang penasaran kalau di offline. Iya ternyata kayak gitu. Jadi ternyata kalau di offline sama kasusnya, ceweknya yang tahu. Yang ini tuh brand yang aku ceritain ke kamu kemarin, kamu beli deh. 60% kayak gitu. And then mereka kayak langsung nyobain, langsung beli. Udah kamu mau yang mana, beli segala macam. Convert. It's weird sih. Cuma Sama kayak kemarin pas gue beli kan gue suruh Gio kan, Gio mana yang bagus gitu. Ternyata cowok yang banyak beli di offline, tapi ya itu ceweknya yang influence gitu. I think kalau sebagai market cowok juga menurut gue convenience matters banget. Jadi kita lagi mulai invest ke convenience kan. Jadi dengan buka banyak cabang offline store, offline store juga di beberapa titik. Sekarang baru di Jakarta gitu ya. Menurut gue sih insight-nya keren banget. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng lagi ya di Founder Fest di tanggal 6. Bisa kan. Nanti apa nih? Mei di Kokas. Ya itu event pertama gue bareng sama USS. Kita perlu justru temanya tuh benar-benar megang DNA lo. Kayak bisnis tuh sekarang harusnya lebih fokus ke sustainability sama profit. How to be sustainable is you focusing on customer. Semua hal yang lo ceritain tentang kayak jawabannya tuh bukan di atas, jawabannya di bawah. It's something that we wanna share. Karena di 2023 ini ada perubahan yang benar-benar signifikan. There's gonna be a lot of startups kayak prediksi gua Q2, Q3 ini di Indonesia tuh bakal ada beberapa lagi. Di US bakal banyak yang jatuh. So kita harus put the right mindset for a lot of these entrepreneur tuh gimana cara ngelakuin sesuatu yang sustainable. It's not terima investment dan lain-lain gitu. Ya, do right with your customer, build the right product gitu. Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi di event. Namanya Kokas on the fest. Follow dulu di sini. Ada gambaran nggak pengen this is gonna be a perusahaan triliunan, perusahaan apa, bakal apa gitu. Having fun aja, jalan dulu aja gitu. If you're doing something right, pasti jalannya bakal menemukan gitu. Lu tipe yang kayak gimana sih? Lu tipe planner yang kayak harus gini, apa kayak yang penting punya values, jalanin aja gitu? Gue visioner tapi juga executor juga lah ya. Jadi gue punya visi. Gue ngerasa visinya tuh bisa kayak gini. Tapi gue sadar bahwa visi ini gak bisa diterjemahkan kecuali gue coba untuk kerjain sendiri dulu sampai orang paham, ini maksudnya Rizky. Baru orang bisa ngeliat dan bantu ngembangin. Humans as a global brand. That's possible. It's very hard thing to do. Bener, saingan lo kan yang orang terkaya di dunia sekarang kan. Ya, literally kayak orang terkaya di dunia gitu kan. Either kayak gue hajar ya atau gimana gitu. Tapi emang dari dulu gue pernah bikin video tentang brand lokal yang punya potential to go global. I think humans is part of the list. Tapi
Itu pas yang pertama kan gue gak percaya. Pas terakhir gue lihat, oke, baru mulai percaya. Itu sebelum punya offline store bahkan. Kayak dari luar bahkan tanpa gue research apa-apa, this have the potential of just because of branding. Yang waktu itu gue gak ngerti kenapa brandingnya bisa bagus banget. Ternyata lu jelasin di podcast ini, kayak this is the potential of a company yang bisa go global. Jadi mungkin kalau gue sebagai pebisnis, maybe branch into the market yang user behavior paling mirip, Vietnam, Filipina, and then go into other overseas market dan Raja ya. Ya, karena kan ada reasonnya Gojek kenapa mau buka di Vietnam dulu. Vietnam itu yang user behaviornya kalau di research berdasarkan kayak banyak firms, itu user behaviornya paling mirip dengan kita. Sama kayak gue lagi ngerjain beberapa company, sosioekonomiknya juga mirip-mirip gitu. Gue lihat kayak beberapa brand yang gue lagi kerjain yang turnovernya bisa ratusan miliar per bulan, ekspansinya kemana? Kalau situ dulu gitu. Terus langsung jadi nomor 1 di sana gitu. Ternyata, oke, maybe it works. Dan I think kalau misal division is going global, I'm rooting for humans. Hebat banget sih menurut gua. There's one thing bro, humans dan Gojek is a very different animal kan. Benar, beda banget. If you're talking about Gojek, ya mereka platform, mereka punya feature. Kalau feature yang memang dibutuhkan oleh orang, people are using that. Humans is apa ya? It's fashion brand ya basically. Ketika lo ngomongin fashion brand, it's cultural. Gue kan punya pengalaman ya. Kita coba kenalin humans di Paris. Oh pernah? Oh iya 2000 Paris Fashion Week ya? Iya, 2020. Kita show, kita kemana-mana. People are, maksudnya mereka suka sama produknya. Tapi for these people, orang Paris, even American brands are oh iya, gue ngerti. Apalagi kayak brand dari Asia mana, mungkin mereka juga even gak tahu Indonesia itu di mana. Benar. Makanya kayak gue bilang tadi, it's very hard untuk bisa kita penetrate ke market luar. Karena kita butuh cultural vehicle-nya dulu. Benar. Dan produk itself gitu ya, lo push itu susah banget untuk bisa dapetin trust dari marketnya. Iya. Dan kalau nggak punya cultural vehicle. Benar. Dan banyak yang gagal. Startup yang mau coba regional, di luar regional expansion itu banyak gagal. Kita lihat, nggak boleh sebut brandnya, tapi it's true. Karena kebanyakan orang mikir cuma dari sisi bisnis. Oke, expansion gitu. Berarti mereka nggak grassroots lihat culture-nya tuh sama atau mirip, apa yang perlu diubah di sana. Vehicle-nya tuh nggak ada gitu. Taunya kayak this product works di Indonesia, maybe it works di luar gitu. Iya. Tapi it's still a vision, right? Tapi tetap vision. Tapi nggak realistis duluan masuk. Oke. Kalau menurut gue ya, pandangan gue realistis gue sekarang, brand tuh nggak bisa masuk duluan. It's gotta be pop culture yang masuk duluan. Vehicle-nya tuh harus di situ dulu. Entah entertainment, entah music, entah artis ya, entah apa, entah olahraga, or anything yang bisa nembus dulu nih. Baru kemudian brandnya ada di situ sebagai penyerta aja gitu. Oke. Keren. Mungkin Chinese brand bisa masuk ke Indonesia, kenapa? Karena pricing, karena harga. Iya, karena pricing. Karena mereka menang supply chain di sana, masuk Indo juga nggak bakal susah gitu. Gimana kita compete sama itu, nggak bisa. Benar. You're playing in a different market, benar. Untuk kalau misalnya main komoditi dan lain-lain tinggal pindah ya udah matter of pricing sama utility-nya gitu. Tapi lu udah different game banget. Makanya justru that's the point. If you did it, kalau lu berhasil, it's gonna be a hell of a different story dibanding orang lain yang produknya mungkin lebih komoditi gitu misalnya. It's gonna be kayak lu punya legacy gila, brand Indonesia yang dibangun karena foundernya beli parfum 2 juta pas gaji 5 juta. It's gonna be one hell of a story. Dan tapi gue dapat deal sama beberapa klien. Oh iya, langsung balik modal berarti ya. Sometimes kan investment nggak harus ini bro. Benar. Gue tetap pas denger itu. Tapi gue ngerti karena dulu lo kalau parfum, kalau gue game, gue beli game 1,5 juta. Pas gaji gue gaji diri sendiri waktu itu sekitar 6 juta. Nah orang juga gak ngerti ya. Kita punya keanehan sendiri masing-masing lah. Tapi again, humans keren banget. Looking forward to hear the story. Mau appreciate banget udah datang ke sini. Gue jadi dapat banyak ilmu yang langsung gue implement di Sevenpreneur. Nanti mulai chat-chatin, nanti gue chat-chatin juga lah. Ya tapi ya Oke. Thank you buat datang di CEO Talks. Kita bakal ngobrol lagi nanti tanggal 6. Looking forward to see humans berkembang. Termasuk official full ball. Oke, taruh linknya di bawah. Lu bikin sports baru, gua nggak ngerti. Lu sampai mau bikin. Tapi gue ada waktu buat ceritain nggak? Boleh, ayo. That's the vehicle, man. Oh, Casting culture vehicle. Gue pengen kayak nih ya.
Football baru launch 2 minggu, kita udah dipanggil di Taiwan, di Monaco, di Hong Kong Serius. untuk exhibition match. Gue kesana kan gue bisa bawa brand-brand lokal. Gue kan bisa bawa humans juga di sana. Bisa pakai brand sepatu lokal ya segala macam. That's the vehicle yang gue ngomongin. Oh ternyata Enggak, itu. bukan nggak mungkin ya. It's very hard kalau brand tuh jalan sendirian sebagai standalone gitu. Gimana lu datang nih, gue ujuk-ujuk ke Amerika gitu, ke US, fighting sama Lelabu, fighting sama LVMH, sama segala macem. Tapi gila sih. Ya, tapi more than that, it's a very fun game banget lah. Fun, walaupun gue cuma main 5 menit. Yang bikin gue pengen lasik besok ini. Gue gak habis lasik main lagi. Tapi gila sih, kayak wah ini kayaknya podcast di satu kayaknya nggak cukup nih buat gue bedah semuanya. Nanti gue bakal nanya how you manage your time, how you manage sama projectnya banyak dan lain-lain. Tapi makanya kalian kalau like, comment, share di bawah banyak pertanyaan. Kalau ada follow up, maybe ini bakal jadi first episode CEO Talks yang bakal ada part 2. Kalau kalian interested, komen di bawah. Gue belum ada belum ada yang pernah datang 2 kali gitu loh. Kecuali kayak interesting banget storynya. Alright, thanks guys. See you guys in the next video. Bye bye.